السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengutamakan para sahabat, khususnya Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan terakhir kita baca adalah keutamaan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadzalika min fadailihi anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sulhil Hudaybiyah ابتعثه إلى قريش ليهدأ فتنتهم، لأنه كان له جاه أكثر من غيره. Di antara keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusnya kepada Quraisy sebagai utusan perwakilan dari kaum muslimin untuk meredakan fitnah yang terjadi ketika itu, yaitu di dalam kasus Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat untuk haji atau umrah dihalangi oleh Quraisy. Maka terjadilah ketegangan antara keduanya. Maka Rasulullah SAW mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, li'annahu kana lahu jahun, karena Utsman memiliki jah, kedudukan di mata Quraisy, termasuk tokoh yang dimuliakan oleh Quraisy. Wa ja'a da'i ila al-bai'ah, maka ketika itu Utsman tidak pulang pada waktunya yang seharusnya.
Sehingga kecurigaan pada kaum muslimin muncul. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengajak untuk baiat. Dan Rasulullah membaiat mereka, para sahabat, satu persatu. Muhajirin dan Ansar. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan berkata, Hada li Utsman. Ini untuk Utsman radhiyallahu anhu. Maka kalau mereka, para pembenci sahabat dari kalangan Syiah Rafidah, beralasan bahwa Utsman tidak ikut bai'atul ridwan, maka ini betul-betul kebodohan yang nyata. Kebodohan yang sangat jelas. Memang tidak ikut bai'atul ridwan, tetapi justru bai'at itu diadakan untuk membela Utsman. Karena mereka khawatir Utsman dibunuh oleh Quraisy. Maka berbaiat untuk mati fi sabilillah, berbaiat untuk membela agama, membela Islam dan membela Utsman. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, lagi pula, walaupun Utsman tidak hadir, Rasulullah SAW mewakilkan tangannya yang mulia untuk Utsman. Hadza li Utsman. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ini keutamaan yang sangat besar sekali dari keutamaan-keutamaan Utsman. Dan juga Ali radhiyallahu taala anhu juga memiliki sekian keutamaan yang tidak diragukan lagi. Bahkan pada perang Khaybar Rasulullah SAW menyatakan, "La'utiyanna ar-rayata wadan lirajulin yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Besok aku akan berikan bendera kepemimpinan ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka keesokan harinya para sahabat bersegera berpagi-pagi datang kepada Rasulullah SAW. Masing-masing berharap ayyu'taha. Masing-masing berharap akan mendapatkan bendera kepemimpinan tadi. Bukan karena ambisi kepemimpinan, tetapi karena pujian tadi. Aku akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata keesokan harinya Rasulullah SAW melihat kepada para sahabat, bertanya, Aina Ali? Mana Ali? Dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit di matanya. Maka diutuslah seseorang untuk menjemput Ali. Didatangkan yakuduhu armad. Dituntun dalam keadaan matanya sakit. Maka Rasulullah SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib dan yatful fi ainaihi. Yatful itu seperti meludah tapi tidak keluar, atau keluar hanya percikan saja. Begitu. Maka sembuhlah. Ka'an lam yakun bihi waja'. Seakan-akan enggak pernah sakit. Kemudian diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diberikan pesan-pesan. Imdi ala rizki. Berjalanlah dengan tenang. Sampai akhir haji. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau minal fadail wal badl wal infaq fi sabilillah syai'ul katsir. Utsman ibn Affan juga memiliki keutamaan yang lain. Seperti berinfak sekian banyak fisabilillah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan sekian banyak. Demikian pula Umar wa Utsman. Demikian pula Umar wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hada biittifaqi ahli sunnah. Ini adalah dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah. Kesepakatan seluruh ahli sunnah. Mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ala tertib, sesuai dengan susunannya. Yang paling utama, yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum, sesuai dengan susunan khilafah mereka. Fadluhum ala hadha tertib.
Maka keutamaan mereka pun sesuai dengan susunan khilafahnya. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa dhallun mudil. Maka siapa yang mencerca khilafah mereka yang 4 ini, maka dia sesat dan menyesatkan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang tidak mengakui keutamaan mereka khulafa al-arba'ah, fahuwa adallu min himari ahlih, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Walakin fil mufadalah, hanya saja susunannya, adapun Abu Bakar wa Umar muttafaq alaih, ijma' para ulama, sepakat seluruh para ulama, Abu Bakar wa Umar yang paling utama. Sedangkan Utsman dan Ali, disinilah terjadinya perselisihan sedikit di antara mereka. Faqad kana ba'du ahli sunnah yufaddilu Aliyan ala Utsman. Sebagian ahli sunnah berpendapat bahwasanya Ali lebih utama dari Utsman. Kemudian sebagian yang lain berpendapat sebagaimana keumuman para ulama bahwa Utsman lebih utama dari Ali sesuai dengan susunan khilafah, karena itu hasil pilihan orang-orang terpilih. Maksudnya terbaik. Hasil pilihan muhajirin, hasil pilihan ansar, hasil pilihan para sahabat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan keutamanya dalam hadis-hadis. Orang-orang hebat ini yang memilih Utsman di atas Ali. Ketika Umar menyatakan, sepeninggalku kalian pilih di antara 6 orang ini. Dan anakku Abdullah ajak musyawarah, tetapi jangan dipilih. Maka dipilih. Berakhir dengan Utsman dan Ali. Maka waktu itu sahabat yang mulia yang ditugaskan untuk memilih ini keliling dari rumah ke rumah, mengetok pintu dari rumah ke rumah, tidak tidur. Beberapa hari, bukan sehari, bukan semalam. Untuk menanyakan bagaimana pendapatmu semua muhajirin dan ansar, khususnya kibaruhum, orang-orang besarnya, orang-orang yang tokohnya. Sampai kemudian subuh harinya, dia berkata kepada Utsman, kalau aku memilih Ali, apakah engkau siap untuk sami'na wa ta'ana? Aku siap. Ya Ali, kalau aku memilih Utsman, apakah engkau siap untuk sami'na wa ta'ana? Aku siap. Sami'na wa ta'ana. Maka diangkatlah tangan Utsman. Dan dia katakan, aku baiat engkau. Kemudian diikuti oleh Ali. Dan diikuti oleh semua yang lain. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini bahwasanya ada sebagian ulama yang menyatakan Utsman atau Ali lebih utama dari Utsman. Tetapi kemudian istaqarra al-amr ala ittifaq ahli sunnah ala tafdil Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu di awal-awal ketika ditanya bagaimana pendapatmu? Ali. Bagaimana pendapatmu? Utsman. Bagaimana pendapatmu? Ali. Bagaimana pendapatmu? Utsman. Ada pendapat yang menyatakan Ali lebih utama dari Utsman. Tetapi setelah dibaiat dan setelah mereka melihat Utsman dibaiat dan dipilih oleh sebagian sahabat kibar, maka setelah itu pun istaqarra, menetaplah keyakinan ahli sunnah bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Qala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW berpesan ketika diminta ausina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi menyatakan usikum bitaqwallah
wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sekalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus setelahku. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Siapa khulafa ar-rasyidin yang disebut? Siapa khulafa ar-rasyidin yang dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk dipegang sunnahnya? Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa khulafa ba'di 30 sana. Khalifah yang lurus, khulafa rasyidun setelahku 30 tahun. Maka ketika dihitung 30 tahun, maka dapatlah Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman sekian belas tahun, sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Dan sedikit pada Hasan. Khalifah Al-Hasan. Beberapa bulan. Ini ikhwani fidina azakumullah khulafa ar-rasyidin. Bil ittifaq. Dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah. Maka kalau Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka yang dimaksud mereka. Kalau Nabi menyatakan peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa, artinya peganglah sunnahku dan sunnahnya Abu Bakrin, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman dan sunnahnya Ali radhiyallahu taala anhum, dan bisa dikatakan sunnahnya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Apa sunnahnya Al-Hasan? Yang paling menonjol, paling terlihat. Cuma sekian bulan, tetapi memiliki jasa yang sangat besar. Yaitu beliau mengalah pada pertikaian antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Yang hampir terjadi pertempuran antara dua kelompok besar itu. Yang kata mereka, yang melihat kesaksian kejadian tersebut, berkata, sungguh kalau terjadi peperangan ini, tidak akan selesai sampai terbunuh jumlah kaum muslimin yang segunung itu, mengalahkan yang segunung itu, yang segunung ini, atau yang segunung ini mengalahkan segunung ini. Maksudnya akan terjadi kehancuran besar. Maka Al-Hasan menyatakan, apakah engkau siap, wahai Muawiyah, kalau aku serahkan kepadamu untuk memimpin manusia dengan Quran dan Sunnah? Ya Al-Hasan, wahai cucu Rasulullah, ini lembaran kosong. Kamu tulis apapun yang kau mau, aku tanda tangan. Aku cocok, aku sepakat. Engkau adalah orang yang mulia. Engkau adalah orang yang begini dan begitu. Maka kemudian bikin perjanjian. Dan kemudian distempel. Waktu itu pakainya stempel. Stempel seperti cincin perak yang membekas. Selesai. Seluruh kaum muslimin bergembira. Dari kedua belah pihak bergembira. Tidak terjadi perang, mereka berpeluk-pelukan. Sehingga tahunnya dijuluki tahun jamaah. Tahun persatuan. Ini barakallahu fikum sunnatul Hasan yang Hasan. Sunnatul Hasan Al-Hasan. Sunnahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan memang sunnah yang benar-benar Hasan, benar-benar bagus, menjaga darah kaum muslimin. Tidak ada yang menentang, nggak ada yang menolak, nggak ada yang menjelekkan sikap Al-Hasan ini. Bahkan Rasulullah SAW memujinya sejak masih digendong Hasan. Inna bni hadha sayyid, anakku ini adalah sayyid, tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Inna bni hadha sayyid, yang dia akan menamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Rasulullah SAW memuji. Maka wahai para pengaku-pengaku turunan Nabi, kalau kamu merasa sayyid, maka sesungguhnya sayyidmu adalah Al-Hasan, yang mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Contohlah sayyidukum. Contohlah sayyid kalian, yang mau mengalah untuk mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin. Tidak ambisi. Tidak kemudian mengorbankan sekian juta darah kaum muslimin hanya karena ambisi kepemimpinan. Tidak. Justru sebaliknya. Demikian pula sunnah Abu Bakr wa Umar wa Utsman
wa Ali radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar menerapkan sunnah di masa kepemimpinannya. Umar menerapkan sunnah di masa khilafahnya. Utsman menerapkan sunnah di masa khilafahnya. Ali juga demikian menerapkan sunnah Nabi di masanya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sudah kita kisahkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak mau meninggalkan satu kalimat pun dari perintah Rasulullah kecuali dikerjakan. Dan beliau menyatakan, kalau aku meninggalkan atau khawatir, kalau aku meninggalkan satu sunnah saja, an azik, aku akan menyimpang. Maka beliau memberangkatkan Jaish Usamah karena Rasulullah SAW yang memberangkatkannya. Ketika mereka protes begini dan begitu, kata beliau tidak peduli. Karena yang memberangkatkan adalah Rasulullah, aku tidak akan menggagalkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jaish Usamah berangkat. Bahkan dalam riwayat disebutkan ucapannya yang terkenal. Kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usamah. Karena itu ucapan Rasulullah SAW. Aku tidak akan membatalkan. Wa Umar tidak ragu lagi bagaimana futuhat. Beliau memperjuangkan dan memenangkan sekian kali perjuangan jihad, futuhat, dibuka negeri-negeri, dan mereka semua diajak kepada Islam. Dan bagaimana ketegasan Umar dalam menentukan ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan dalam menegakkan agama. Dan juga sunnah Abu Bakar pada Harbur Riddah, memerangi para murtadin. Demikian pula Utsman memiliki sekian jasa-jasa yang besar. Dan kesabarannya menghadapi pemberontak. Tidak melindungi dirinya dengan mengorbankan kaum muslimin. Tetapi justru menjaga kaum muslimin dengan mengorbankan dirinya. Ini sunnat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sunnahnya Utsman. Wahai para penguasa, wahai para khalifah, wahai para imam-imam pemimpin dunia. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahnya Utsman. Menjaga darah rakyat muslimin dengan mengorbankan dirinya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya mengorbankan darah rakyat muslimin untuk menyelamatkan dirinya. Untuk meninggikan dirinya. Tidak. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimatku tertumpah darah kaum muslimin. Padahal para sahabat berkata, ya Utsman, perintahkan kami untuk lawan mereka ini, para pemberontak ini. Tidak, mereka muslim. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Sampai terbunuhlah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa muhtasib. Dalam keadaan beliau ikhlas mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak kalah besar. Ketika beliau memerangi Khawarij. Ketika muncul Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Dengan sombongnya orang-orang Khawarij berkata kepada Ali, mengapa? Di zaman Abu Bakar dan Umar aman, tapi di zamanmu kok begini keadaannya kacau. Maka Ali menjawab, iya. Di zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya seperti aku. Tetapi di zamanku, rakyatnya seperti kamu. Jawaban yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib. Ketika sudah tidak bisa disabari lagi. Tidak bisa dimaklumi lagi. Mereka membunuh, mereka merampok, mereka menjarah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku yakin. Mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang dikatakan akan keluar setelahku. Satu kelompok yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tetapi yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awzan. Mereka membunuh orang muslim, mereka membiarkan orang kafir. Aku yakin mereka orangnya. Dan Nabi bersabda, "Lau adraknahum aqtalnahum." Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Maka kata Ali, aku pun akan perangi mereka sesuai dengan keinginan Rasulullah.
Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Maka diperangilah Khawarij ketika itu. Tidak tersisa kecuali 9 orang. Sesuai dengan sumpahnya. Tidak akan tersisa 10 orang pun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW menyatakan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memiliki hamba. Idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Memiliki hamba-hambanya yang dicintai, yang kalau dia bersumpah pasti Allah tunaikan. Idza aqsama 'ala Allah, kalau bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, niscaya Allah akan wujudkan sumpahnya. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Allah berikan. Benar-benar tidak tersisa kecuali 9 orang. Ikhwani fiddina azakumullah, ini juga sunnahnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Mungkin kalau orang-orang yang di bawah Ali atau kita mungkin akan berpikir gak tega. Masa kita perangi? Atau kurang bijak lah, atau ini atau itu. Tetapi Ali tahu dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikianlah masing-masing khalifah menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada kepemimpinannya, pada khilafahnya, di masanya. Masing-masing diuji. Abu Bakar diuji dengan murtadin. Umar diuji dengan orang-orang kafir yang mengganggu dari dalam dan dari luar. Bahkan yang dari dalam sampai membunuh Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu para tawanan-tawanan yang jadikan budak. Yang dari luar tentunya futuhat, pembukaan negeri-negeri. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Sunnah Nabi itu intinya. Sunnah khulafa bagaimana penerapannya. Jadi tidak bertentangan. Gimana kalau ada sunnah Nabi bertentangan dengan sunnah para sahabat? Khulafaur Rasyidin. Dua-duanya sudah dipegang. Tapi kok bertentangan? Tak mungkin ada pertentangan. Kalaupun terjadi sesuatu yang seakan-akan bertentangan, mungkin tidak diketahui, tidak disengaja, atau dikira tidak demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah, atau pada kondisi-kondisi tertentu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sudah hampir memutuskan seseorang pencuri harus dipotong tangannya, tidak jadi. Ketika dilihat ternyata dia orang yang kepepet, orang yang begini, yang seharusnya dia dibantu. Tetapi tidak dibantu oleh kaum muslimin. Maka dia justru menyalahkan muslimin. Kalian yang menyebabkan dia mencuri. Ini sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dilihat kondisi, keadaan orang tadi ketika mencuri. Kenapa? Ternyata karena kelaparan. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini. Yang akhirnya kita mendapatkan sunnah. Bagaimana menerapkan sunnah. Kita mendapatkan sunnah. Bagaimana cara menerapkan sunnah. Artinya sunnah Nabi SAW. Bagaimana diterapkan di zaman Umar. Bagaimana diterapkan zaman Abu Bakar. Bagaimana diterapkan zaman Uthman. Dan zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Dan mendapatkan sunnah terapan. Bagaimana mereka menerapkan. Al-Khulafa, Ar-Rashidin, Al-Mahdiyin. Sehingga muncul ahlul halli wal aqdi. Dari sunnahnya siapa? Sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Istilah wakil-wakil yang bermusyawarah dalam masalah pimpinan. Yang dijuluki dengan ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang dipilih untuk berbicara dalam masalah khilafah. Umar menunjuk 6 orang. Ini khunibun a'azakullah sunnatul khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdi. Baik, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. An-nasu yafza'una 'inda al-khilafat, 'inda al-ikhtilafat ila haji Rasulullah SAW. Wa ila haji al-khulafa alladhi wasafahum bi'annahum rashidun. Manusia bisa kembali segera ketika mereka berselisih kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kepada sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin. Bagaimana mereka menerapkan sunnah Nabi SAW. Alladhi wasafahum bi'annahum rasyidun.
Yang Allah gambarkan mereka sebagai ar-rasyidun, yang lurus. Wasafahum bi'annahum ala huda. Disifati pula bahwa mereka di atas petunjuk. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mahdi maksudnya dibimbing dengan hidayah. Wa anna hadzal huda yuqtada bihi, dan bahwasanya yang namanya huda diikuti. Yang namanya huda adalah untuk diikuti. Wa annahum rasyiduna, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang rasyidun, yang lurus. Fabarrahum minadh dhalal. Allah bela, Allah lindungi mereka dari kesesatan. Itu makna rasyidun. Barra'ahum minal ghayy. Mereka dijaga oleh Allah dari penyimpangan. Itu makna rasyidun. Li'anna ar-rusydu diddul ghayy. Karena yang namanya ar-rusyd adalah lawannya ghayy. Rusyd kelurusan, ghayy penyimpangan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas yang namanya ar-rusydu minal ghayy. Kelurusan dan penyimpangan sangat jelas bedanya. Maka tidak usah dipaksa. Mereka milih ar-rusyd, mereka selamat. Mereka memilih ghayy, mereka celaka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya, lihada hatta Rasulullah SAW membimbing, menganjurkan, memerintahkan. Inda istidadil khilafat bainal firaq. Ketika terjadi pertikaian khilafat, perselisihan-perselisihan di antara firqah-firqah. An yafza'a as-sadiquna al-mukhlisuna ila ma kana alaihi Rasulullah. Hendaklah mereka kembali, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengikuti nabinya. Kembalilah kepada sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Berarti wajib mengikuti sunnah Nabi. Wajib pula mengikuti sunnahnya para sahabat, khususnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena Nabi yang menyuruh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka siapa yang akan selamat di akhir zaman? Yang akan selamat di akhir zaman, kata Nabi, kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi. Atau dalam lafaz mislu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Atau dalam lafaz yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Selalu disebut sahabatnya. Aku dan sahabatku, aku dan sahabatku. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memiliki fadilah-fadilah yang banyak pula. Fadailus sahabah umuman duwinat fi dawawin. Keutamaan para sahabat secara umum tersusun dalam kitab-kitab. Dikumpulkan demikian banyaknya. Ma min kitabin min kutubis sunnah illa wa tajidu fihi fadlus sahabah. Tidaklah ada satu kitab pun dari kitab usul sunnah kecuali mesti di dalamnya ada bab khusus tentang keutamaan para sahabat. Kamu ambil kitab yang berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, mesti ada keutamaan sahabat. Menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama tidak berselisih. Semua sama. Kamu ambil usul sunnah Al-Humaydi, kamu ambil usul sunnah Imam Ahmad, kamu ambil usul sunnah Abdullah bin Imam Ahmad, kamu ambil as-sunnah Al-Barbahari, kamu ambil as-sunnah Al-Baghawi, kamu ambil as-sunnah apa lagi? Semuanya membahas tentang keutamaan para sahabat. Bahkan ada kitab khusus tentang keutamaan sahabat. Di antaranya Ma'rifatus Sahabah, ditulis oleh Abu Nu'aim. Al-Isabah, yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beberapa jilid. Al-Isti'ab oleh Ibn Abdul Barr. Dan juga Usdul Ghabah yang ditulis oleh Ibn Al-Athir. Semuanya tentang keutamaan sahabat dan dikisahkan keutamaan mereka satu persatu.
Sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan. Dan rata-rata berjilid jumlahnya. Ada yang 4 jilid, 5 jilid, 6 jilid. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kullu hada fi sahabah. Semuanya tentang sahabat. Tentang keutamaan mereka. Maka tarahum ala jami' ashabi. Maka kita wajib mengutamakan mereka. Mendoakan mereka. Dan tarahum. Mengucapkan rahimahumullah. Radiyallahu ta'ala anhum. Mengucapkan Allahumma gfir lahum. Doa-doa yang baik untuk mereka. Dan meminta pada Allah. Jangan sampai ada ghillan lilladina amanu. Jangan sampai ada satu ghil, kedengkian di kalangan orang beriman terhadap para sahabat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan yang muadzan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.